Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Baik nih, Jel. Baik nih. Baik dong, Angel. Wow, Angel. Kayaknya kita bakal sajiin lagi nih konten buat kaum milenial cinta Indonesia. Iya nih Mersa, teman-teman pendengar semua penasaran gak nih? Topik kita kali ini akan membahas apa? Apa tuh ya, Jel? Apakah Pancasila sebagai dasar negara nih, Jel? Yup, bener banget. Podcast kita kali ini akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Tentu pembahasan kita kali ini sangat penting untuk generasi muda Indonesia. Dan kali ini aku ditemani dengan teman-teman yang lain. Ada Anastasia, ada Avril, ada Deniati, Edita, Pika, dan juga Mersa. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, aku dan teman-teman di sini udah mengambil beberapa pertanyaan yang teman-teman pendengar semua sudah ajukan pada waktu lalu kita berikan. Jadi, teman-teman yang penasaran, yuk dengerin podcast ini sampai habis ya. Oke, teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu, menurut teman-teman kaum milenial cinta Indonesia, bagaimana sih sesungguhnya makna Pancasila sebagai dasar negara itu? Wah, pertanyaan bagus nih. Yuk, menurut teman-teman gimana nih? Kita mulai dari Pika aja nih. Yuk, gimana nih, Pik? Wah, pertanyaan keren sekali ya. Terima kasih begitu ya untuk waktunya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri ya, jadi nilai sebenarnya tercantum dalam undang-undang juga loh. Teman-teman dalam undang-undang dalam alinea keempat kalau dilihat ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang lagi sedikit, sebenarnya isi Pancasila dalam undang itu sempat mengalami transformasi sedikit nih. Dari awalnya nilai Pancasila itu terdapat dalam pembukaan konstitusi RIS dan pembukaan undang-undang dasar, sementara dan yang terakhir adalah dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita gunakan sekarang nih. Nah, kalau teman-teman tanya lagi kenapa sih bisa ada perubahan? Hal ini tuh karena adanya penyesuaian yang dilakukan lantaran negara kita adalah negara yang unik, yaitu kita memiliki latar belakang keberagaman yang sangat berbeda-beda mulai dari ras, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Maka nilai Pancasila dalam undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi nih teman-teman. Karena itu kita lihat bahwa Pancasila berperan penting sekali ya teman-teman dalam kesatuan negara kita, di mana Pancasila ini menjadi suatu pondasi yang kuat, yaitu suatu dasar yang memperkokoh negara kita nih teman-teman. Kaum milenial cinta Indonesia, kita pasti hebat-hebat nih. Kalian pasti udah tahu dong kalau Pancasila itu sebagai dasar negara, di mana negara Indonesia itu katakan hukum-hukumnya. Pancasila menjadi salah satu fondasi kita untuk pedoman kita menjadi warga negara yang baik dari segi ketuhanan maupun kenasionalisme. Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang sangat penting untuk dijadikan pedoman untuk hidup kita warga Indonesia. Pada dasarnya, hakikat dasar negara Indonesia yang dilengkapi Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara ini berdasarkan dari tekanan yang kuat demi mensejahterakan kehidupan bangsa. Lanjut nih, Avril. Wah, mendengar pendapat para teman-teman tentang apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara yang sesungguhnya, kita masuk ke pertanyaan kita kedua ya. Nah, pertanyaan kedua, contoh konkret seperti apa sih teman-teman yang tepat dilakukan oleh generasi muda Indonesia dalam hal menerapkan Pancasila sebagai dasar negara? Baik, kita semua menyadari ya bahwa kita sekarang ini hidup di era globalisasi yang berkembang pesat di mana dunia semakin hari semakin modern. Namun, hidup yang terlalu modern ini pada kenyataannya memiliki sisi negatifnya juga, seperti lunturnya nilai nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan muda zaman milenial ini. Menurut aku, salah satu contoh konkret yang dapat dilakukan oleh generasi muda Indonesia adalah sebagai generasi muda kita harus dapat menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama. Terutama dalam hal berteman ya, kita harus bertoleransi ketika teman kita sedang menjalankan ibadah menurut kepercayaannya sendiri. Kita tidak sepantasnya menghina, menjelekkan, atau bahkan menjadikan diri kita paling benar di situ. Karena itu akan menimbulkan perpecahan di pertemanan itu sendiri. Kalau menurut teman yang lain nih, gimana? Menurut saya sendiri, salah satu contoh konkretnya yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai generasi muda Indonesia adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan ya, yang ada di sekitar kita khususnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Angel, tentang bagaimana kita menghargai toleransi itu sendiri. Nah, kita juga bisa nih menghargai perbedaan antara suku, ras, dan ras. Jadi kita bisa menjalin hubungan baik dengan teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa mengurangi diskriminasi yang sering terjadi di negara kita. Oke, menurut saya sendiri,
Dengan adanya contoh konkret nih yang tadi udah dijelasin nih sama Edita dengan Angel, kita bisa saling menghargai sesama seperti agama dan juga pekerjaan. Yang mana di era sekarang banyak kaula muda yang tidak bisa menghargai satu sama lain. Bisa juga dengan kita saling membantu untuk menciptakan perubahan yang damai dan tentram karena kita hidup dengan perbedaan. Dan yang kita bisa saling bekerja sama untuk membangun Indonesia lebih baru lagi dengan adanya perubahan-perubahan yang kita terapkan dari pedoman Pancasila. Baik teman-teman, terima kasih atas jawabannya yang sungguh menambah wawasan ya. Aku berharap teman-teman pendengar semuanya, khususnya sebagai generasi muda Indonesia, dapat merefleksikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan keseharian kita. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir pada podcast kali ini, yang tentunya tidak kalah penting untuk diketahui oleh para generasi muda nih. Yaitu tantangan seperti apa sih yang sesungguhnya dihadapi oleh NKRI dalam hal menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apakah tindakan atau respon yang dapat menjadi solusi terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut? Oke, kita mulai nih. Deniati, gimana nih? Oke, kalau menurut aku ya, adanya tantangan yang paling nyata yang paling bisa kita lihat saat ini seperti masyarakat yang heterogen. Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan integrasi sosial bisa saja terhambat. Nah, ketika hal itu terjadi, banyak persoalan yang mungkin bisa sulit dipecahkan berkaitan dengan penerapan Pancasila. Contoh dekatnya kita lihat saja nih. Zaman ini masih sering terjadi sikap yang membeda-bedakan etnis dan juga suku. Apalagi hal ini sering terjadi di tengah Indonesia yang beragam budaya. Maka solusi yang seharusnya kita punya adalah dengan menekankan kesatuan, memiliki visi yang sama yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bukankah benar begitu? Ya benar, karena dalam Pancasila kita harus saling menjaga satu sama lain. Namun terjadi banyak konflik pada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan pemerintah dan tidak saling menghargai pemberdayaan agama maupun suku agama yang ada. Terkadang kita hanya melihat dari sisi buruk masyarakat saja yang tidak menghargai sesama manusia. Dengan demikian, kita harus saling menjaga satu sama lain, baik dari peraturan, suku, agama yang ada di Indonesia ini dalam negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sebagai penerus bangsa. Wah, benar banget nih. Saya juga setuju sih. Mungkin pendapat terakhir aja ya, tambahan. Mungkin salah satu konflik yang sering dialami juga oleh masyarakat Indonesia mungkin mengenai bahasa ya, di mana di masa milenial ini banyak sekali teman-teman kita yang seangkatan dengan kita menggunakan bahasa yang kayak campuran gitu, bisa dibilang mix. Seperti Jaksel yang dikenal sekarang. Bagaimana sih cara kita mengatasi hal ini? Yaitu salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan meningkatkan lagi kembali rasa nasionalisme sehingga kita bisa tetap menggunakan bahasa Indonesia itu dengan sebaik mungkin agar istilahnya tidak ternodai lah dengan bahasa-bahasa yang baru gitu nih teman-teman. Wah, pembahasan kita kali ini sungguh menarik ya, dan tentunya bermanfaat bagi kaum milenial Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman pendengar semua, kita harus selalu ingat ya, bahwa Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, namun juga sebagai budaya, falsafah hidup, juga sebagai cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa. Oh iya, nggak lupa juga nih Cel, kita semua para generasi muda, penerus bangsa, haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah kita memulainya dengan hal yang kecil dan nantinya akan masuk ke dalam hal-hal yang besar. Kalau boleh tahu, kenapa sih Cel? Gini nih, karena dengan cerminan Pancasila itulah yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Setuju dong, Jel. Setuju dong. Dari sini kita bisa tahu ya. Ayo, Jel. Berarti kita dari sini udah tahu ya kalau misalnya Pancasila tuh harga diri bangsa. Iya nggak, Jel?
Bener banget, dan juga harga diri kita. Karena itu teman-teman, jangan lupa ya, segala yang kita sudah pelajari di podcast ini, kiranya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam Pancasila semuanya. Salam Pancasila semua.